Sebelum video dimulai, gue mau minta tolong ke kalian untuk komen apapun di video ini dan berikan like. Karena satu like dan komen sama dengan kalian memberikan mata gue asupan instu. Oke, mari kita lanjut. Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Apa? Jupri bawa kabur angkot? Film yang mengajarkan para woman untuk jangan buru-buru menikah, kenali dulu calon lu sebelum menikah, asik. Apalagi film Suarati Woman ini memang kebanyakan diperankan oleh Amanda, karena memang mbak ini susah buat merasakan sakit hati, ya namanya aja Amanda Rapupu, bentar. Faedahnya masang topeng hengkel di belakang buat apa weh? Pada suatu hari ada Amanda yang berperan sebagai Tika sedang dipala oleh suaminya bernama Lucky pakai L bukan pakai P sampai tak sengaja mengedik istrinya ke lantai lalu wasted dan film pun selesai. Enggak dong. Kala itu Lucky pun langsung meminta pertolongan untuk membawa Tika ke rumah sakit. Ya elah ini mama bukannya ngebantu malah ngevlog. Dimana setelah ngevlog bisa-bisanya langsung diupload ke Google dengan caption buset dah. Viral, istri pingsan, suami nangis-nangis saking cintanya. Ya terus harus gimana dong, masa ya istri pingsan, suami ngakak brutal? Tapi ini mencerminkan berita zaman sekarang cuy. Kebanyakan gak penting sih. Contohnya anak artis baru bisa naik sepeda dijadiin berita. Tetangga gua noh, anaknya bisa standing naik sepeda roda bantuan kagak sampai masuk berita. Akibat berita itu viral di mana-mana, seorang minion pun datang ke toko projen milik Lucky dan begitu terbagongkan emak ini melihat Lucky yang dianggapnya sebagai suami unlimited. Tuh, ini Mas kan? Cepet Pak, pakai mobil saya aja Pak. Bener kan? Ini Mas kan? Wah, berarti bener. Jarang loh suami yang seperti itu. Pengen gue gedik tapi takut durhaka cuy. Di mana-mana istri pingsan ya digendong dibawa ke mobil lah woi. Ya kali dia jalan sendiri. Seandainya aku punya suami kayak gitu, bikin ngiri aja. Ya positif thinking aja lah ya. Emak ini pingsan suaminya mungkin bodo amat kagak nolongin toh juga bangun sendiri. Di sisi lain saat Lucky sedang enak-enak dipuji oleh para mama Facebook, ada Tika yang baru pulang dari rumah sakit tapi tak dijemput oleh Lucky. Hasil ia pun terpaksa pulang secara mandiri, dimana ketika sampai di rumah Tika langsung diberi tutur oleh Lucky tentang dirinya yang sekarang menjadi selebgram karena satu video ketidakmanuakalan ini. Bahkan beroja pulang, si Lucky langsung membuat konten dengan berselfie ria lalu menguploadnya dengan caption geli banget gue dengernya. Harusnya teh istriku, aku pengen kamu bahagia dan sehat terus. Istriku sayang. Itu caption apa status Facebook? Setelah mengupload foto, Lucky pun menerima serangan komentar dari para netizen dan juga sebuah DM. Ada yang DM? Apa sih tipsnya biar selalu mesra sama pasangan? Aku jawab ya. Jawaban macam apa itu? Pertanyaan apa? Jawabannya apa? Dan kala itu Lucky pun lagi-lagi mengupload sebuah kemesraan di sosial media dengan caption Dalam suka maupun duka, kami selalu bersama. Iya. Eleh, awas aja istri lu meninggal, lu kagak ikutan meninggal ya bang. Kami selalu bersama, giliran lihat yang bening di nih. Hasil karena caption kebenaran itu, sosmed Lucky pun dibanjiri oleh notifikasi like, comment, and share sampai mendatangkan ide kebegundalan untuk menjual perhiasan Tika demi bisa mengupgrade dirinya menjadi lebih baik. Maaf ya sayang ya, perhiasannya aku jual dulu untuk mengupgrade penampilanku. Lu mau upgrade penampilan di mana bang? Tengah malam gini? Nah ketika hari udah berganti warna, Tika pun terbagongkan melihat perhiasannya udah dihayam maling oleh suaminya. Sehingga ia langsung cus OTW ke toko dan memaki-maki Lucky padahal kondisi sedang ada para netizen Wakanda berbelanja. Jadinya karena takut followersnya kabur saat Lucky pulang berjualan, ia pun membawakan Tika bunga, nggak sekalian karangan bunga bang. Lalu meminta maaf ke Tika dan tak lupa mengajaknya selfie agar bisa menguploadnya di sosial media. Namun beroja Tika dibuat melayang ke angkasa karena diberikan bunga ketika ia meminta uang belanja harian. Kalian tahu apa jawaban Lucky? Aduh, aku nggak punya uang. Oh, ini mahal loh, ini bunganya. Buket ini mahal untuk kamu supaya kamu terima cintaku loh. Lah, bukannya kalian udah nikah? Ngapain biar keterima cintanya?
Akibat tak dikasih uang belanja, Tika pun datang ke toko bunga tempat Lucky belanja, di mana ia dengan kagak ngotaknya malah mengembalikan bunga tersebut agar uangnya bisa dikembalikan juga. Tapi yang namanya barang udah dibeli, ya kagak mungkin dong bisa dikembaliin. Saya cuma butuh uangnya dan lagi pula bunganya juga masih bagus kok. Lagian ngapain sok-sokan beli bunga? Kalau buat makan aja susah. Sepek kali cuy buat para bocil yang kemarin Valentinan beli bunga buat Ayang. Noh, emak lu bahagiain dulu malah pengen bahagiain anak orang. Karena tak dikasih, Tika pun harus diusir dari sana. Terlebih lagi baru aja jalan pulang, bunga miliknya malah ditabrak oleh pengendara motor yang hendak sanmori, hingga membuatnya semakin susah menjual bunga tersebut. Ibu mau beli bunga ini nggak, Bu? Ih, masa bukan rusak begini dijual? Nah, seperti itulah contohnya. Lagian nawarin ke emak-emak, noh. Ke bapak-bapak puber kedua baru cocok tuh. Saat perjalanan pulang, Tika yang udah tak kuat menahan rasa lapar, apalagi Oki Jelly Drink stoknya semakin menipis dan langka. Beruntung ia bisa dilontong oleh mertuanya yang ngespon secara tiba-tiba, bahkan baru tahu kebegunan anaknya yang menjadikan Tika sebagai bahan konten. Kayak siapa tuh dikit-dikit dikontenin? Ayam ricis seekor enak loh. Nah, malam harinya baru aja Lucky pulang kerja sambil membawa banyak oleh-oleh untuk Tika, keluarlah kata-kata mutiara dari cangkem Tika. Mas, kita itu tuh nggak butuh pencitraan, Mas. Kita itu butuh uang. Ya, tapi kalau pencitraan bisa datengin uang ya lebih mantep lagi. Bersedekah-sedekah dahulu dipakai modal nyalon, kemudian cia. Ya Allah, gimana caranya biar pernikahanku bisa kembali baik lagi? Apa aku harus punya anak? Gak ada salahnya juga kalau aku coba. Wih, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Semoga ada video bikinnya ya. Tapi setelah tahu ide busuk dari Lucky, Tika pun seketika menolak berngecas ria akibat katanya anak mereka akan dijadikan bahan konten ini untuk mengalahkan konten-konten selebriti yang bertebaran di YouTube, sekaligus ingin menyenggol Ryansa sebagai top global bayi dengan fans terbanyak di Wakanda. Kamu lihat nih ya. Loh. Sekarang konten YouTube itu isinya semua selebriti, tentang kehidupan mereka, tentang kebahagiaan anak, kebahagiaan istri, tentang keseharian. Kita juga bisa seperti mereka. Oh, tidak mungkin. Jangan disamain, bos. Orang terkenal sama kita. Orang terkenal mah gampang apa-apa di vlogin. Ngevlog ke kuburan kakek nenek pun bisa rame. Kala itu Lucky pun memaksa Tika untuk punya anak sampai ia membawa Tika ke dokter, namun hasilnya ya Lucky ternyata mandul, amit-amit dah. Jadi aku nggak bisa punya anak, Dok. Betul, Pak. Makanya bang, kalau mau punya anak atas keinginan niat tulus, bukan niat buat dikontenin, apalagi dijadiin investasi. Acuaks. Tapi ketika pulang dari dokter, rupanya beguna Lucky telah memfitnah Tika di sosmed, bilang kalau Tika mandul sampai para warga kampung sana menggosipi Tika yang enggak. Dunia ini nggak adil. Punya suami udah baik, sempurna, malah dapetin istri nggak berguna. Lah, dia sendiri juga kagak berguna cuy. Pagi-pagi udah ngegosip bukannya bersih-bersih. Maksudnya apa ya? Istri yang nggak bisa punya anak itu saya. Aduh, ya iyalah, emang siapa lagi? Buset dah, orang kagak bisa punya anak bukannya didoain yang baik-baik, malah dikasih kata-kata ramah lingkungan. Di sisi lain rupanya Lucky sedang kembali membuat konten tentang istri mandul dan kebetulan juga Tika ada di sana. Sayang, kamu dengar baik-baik ya, meskipun kamu nggak bisa kasih aku keturunan, aku tetap cinta sama kamu, aku nggak bakal ninggalin kamu. Dan yang terpenting aku udah beliin kamu rumah loh. Lamis bener itu cangkem Lucky, pengen gue tampol. Lihat guys, dari sini kita belajar yang baik di sosmed belum tentu baik di dunia nyata cuy. Jadi jangan bandingin pasangan kalian sama pasangan yang ada di sosmed mentang-mentang mereka romantis. Mendengar Tika dibelikan rumah, ia pun seketika terbagongkan sebab Lucky beli rumah tersebut dengan cara nyicil dan uang DP-nya dipakai dari hasil endorse produk. Agak menantang kali Lucky ya. Semisal bulan depan kagak ada endorse, lu mau bayar pakai apa Luk? Nah, beberapa hari kemudian datanglah mertua Tika ke sana untuk sedikit room tour rumah baru, sekaligus memberi Tika sedikit masukan dengan kata-kata ramah lingkungan versi emak-emak. Baru kali ini loh, ada suami yang mau kasih rumah baru untuk istrinya yang gak bisa kasih anak. Itulah contohnya. Lagian Tika dikasih cangkem gunanya buat apa dah? Emang susah nemuin orang-orang jujur di Wakanda cuy.
Dimana setelah diberi kata-kata family friendly, datang lagi sebuah musibah karena saat Tika lagi asik-asik nyapu, ada seorang mama yang tak tahu diri datang untuk adu bacotan. Ini benar rumah Mas Abi Selegram itu. Saya tahu kalau kamu sebagai istri nggak bisa ngasih Mas Abi keturunan. Mendingan Mas Abi buat saya aja. Buset dah bu, di rumah kagak ada kaca kah? Enteng bener cangkemnya datang-datang langsung pengen ngambil suami orang. Terlalu sakni dia guys. Lepaskan Mas Abi buat saya. Laki-laki sempurna seperti Mas Abi itu lebih pantas buat saya daripada kamu. Sumpah guys, komen di bawah siapa yang pengen nampol ini mama. Gue yang nonton aja gregetan cuy. Dari kejauhan datanglah Lucky yang langsung mengontenkan perkelahian mereka. Lumayan buat ngonten ya kan. Hasil dengan konten tersebut makin banyak lagi followers Lucky sampai hampir mengalahkan T-Series. Cuman ini versi Wakandanya, gile. Sampai ada fans datang-datang ke rumah karena terlalu sakni. Nah setika masuk ke kamar, ia lagi-lagi menerima sebuah WA dari netizen karena nomornya udah kesebar. Itu keyboard di HP bisa segede gaban. Gimana caranya ya? Sampai kelelep gitu tombolnya. Setelah dapat chatan yang tidak masuk akal, Lucky langsung menjadikan hal tersebut sebagai konten dengan membuat vlog. Buset dah, kamera zaman Majapahit. Ada kabutnya guys di pinggir-pinggir. Terus lihat deh. Dia lagi ngerekam tapi border videonya kayak video udah diupload. Hasil melihat kebegunalan suaminya yang lagi-lagi menjadikan istrinya konten negatif di sosial media, akhirnya Tika pun memutuskan untuk pisah hingga mengketar-ketirkan ginjal Lucky sebab takut kehilangan bahan kontennya. Ya kan nggak apa-apa ya, bisa bikin konten cerai. Kayak siapa tuh? Dimana ketika hari udah berganti warna, Lucky memutar otaknya dengan membawakan Bocil FF berharap dengan ini followersnya nambah dan Tika jadi tak minta cerai. Terlebih lagi beroja sampai di rumah si bocil langsung dijadikan bahan konten. 6 tahun. Ya elah, kamera iPhone macam apa kayak gini? iPhone rasa Nokia 3360 cuy. Dari belakang ngesponlah Tika yang terkejut kok ada FF di sini. Hingga ia langsung menarik tangan Lucky untuk memberinya tutur kalau ia tak mau punya anak jika anaknya hanya dipakai bahan konten. Namun berguna Lucky yang bodoh amat dengan kata-kata Tika, ia pun terpaksa melakukan sebuah kejujuran ke rumah mertuanya untuk mengungkapkan kebegunalan apa yang terjadi pada anak BGGST-nya selama ini. Dia tuh pencitraan, Bu. Pura-pura sebagai suami idaman, suami impian. Suami impian gak tuh? Namun mendengar curhatan mantunya, tentunya emak si laki 70% kebanyakan membela anaknya sendiri. Ya contohnya seperti emak ini. Apa yang dilakukan suami kamu itu demi rumah tangga kalian. Jadi kamu jangan berpikiran yang negatif sama dia ya. Nah itulah contohnya. Bukannya selepet cangkem Lucky pakai sarung malah ngebela. Merasa curhat dengan mertua tak ada gunanya, Tika pun memutuskan untuk berlapang dada menerima kebegunalan dari Lucky. Apalagi beroja mau pulang, muncul lagi 2 minion yang melabrak Tika mengatakan yang enggak. Karena rupanya Lucky yang merupakan editor berkelas di CapCut mengedit video Tika seolah-olah sedang baku hantam dengan anaknya yaitu Sipa. Ya ilah, ya kali Sipa digedik. Bu, tapi kejadian sebenarnya nggak seperti itu. Allah, udah nggak usah ngeles. Bilang aja kamu tuh nggak mau terima. Iya kan, Bu? Kejam kamu. Emang emak-emak Facebook bentukan kayak gini paling gampang kena berita hoax cuy. Serius dah. Nah beberapa hari kemudian saat Lucky pulang sambil ngevlog, ia pun kembali menjadikan Sipa dan Tika sebagai bahan konten. Melakukan pencitraan ketika kamera on dan menyudahi pencitraannya ketika kamera mati. Ya biasalah. Udah banyak kita jumpai di sosial media yang kayak gini-gini. Kan kamu suka tempat kamu. Oh, kamu tenang aja, aku juga bawa sesuatu untuk kamu. Pasti kamu suka. Nih. Tuh. Suka. Udah. Selesai, ketinggi selesai. Sini, semua sini. Awas. Aduh. Beginilah kehidupan jika terlalu serius di sosial media. Di sana Sipa pun dimaki juga oleh Lucky dengan beban YouTube gue full rekomendasi Cocomelon gara-gara elu. Namun kata-kata itu tak membuat Sipa sakit hati karena baginya laki ketimbang tak memiliki siapa-siapa di dunia ini ya. Iya juga sih. Dimaki-maki mah tinggal nggak usah dengerin aja lah. Kalau nggak ada siapa-siapa, siapa yang mau maki-maki? Di hari yang sama, Lucky yang mengalami view anjlok. Ia pun kebetulan dihubungi oleh teman lamanya yang tiba-tiba nelpon. Ya kalian tahu kan untuk apa? Be, sorry banget nih. Boleh nggak
aku pinjam uang sama kamu. Modelan gini nggak mungkin mau minjem 100, pasti ke iklan Tenggo. Berapa lapis? Ratusan. Alhasil agar bisa mendatangkan view yang lebih mantap, Lucky pun mengundang temannya ke rumah untuk dijadikan bahan konten dengan menyuruh Dito temannya ini mengajar Sipa menjawab soal-soal dari Jeremy Polling, bahkan menyuruh Dito menggoda Tika agar sedikit nih, dan ketika udah barulah Lucky beraksi merekam dari kejauhan. Stop. Itu ada apa ya? Mantap, ini serasa nonton film tapi filmnya malah bikin film. Hari demi hari kini Lucky beraksi merekam mereka berdua dari kejauhan. Ya elah, si Tika mau aja lagi diajak ngobrol sama laki lain. Hingga akhirnya saat malam hari si Lucky dengan kemampuan editor berkelas melebihi editor azab mengedit video tersebut. Sampai citra Tika pun semakin buruk di mata para rakyat penghuni planet bumi. Terlebih lagi Lucky yang edit video, Lucky juga yang merasakan kesakitan seolah-olah Tika menduakannya. Dan lagi-lagi pertengkaran mereka direkam oleh kameramen profesional dari kejauhan agar bisa dijadikan bahan konten. Kelakuan kamu nggak bisa aku maafkan. Dan mulai sekarang, kamu bukan istri aku lagi, kamu aku tolak. Mantap sekali ya playing victimnya. Dia yang berbuat, dia yang merasa tersakiti. Pacar kalian ada yang kayak gini gak sih? Jual aja noh di Amazon.com. Mendengar kata Tala, Tika pun langsung pergi minggat bersama Sipa dari rumah dan lagi-lagi... Aduh, kekuatan pendoblehan. Iya Tika, dia anakku satu-satunya. Itu faedahnya kasih efek gelap-gelap di pinggir kayak black hole buat apa sih? Dari sini kita belajar cuy, konten-konten pembodohan gini yang banyak dipercaya diminati para warga Wakanda. Masa iya pengambilan gambarnya sebagus ini kagak bisa mikir kalau itu settingan? Setelah berhasil mentalak Tika, kini Lucky mencoba mencari jodoh dengan ikutan Take Me Out dan berhasil ketemu dengan seorang perempuan bernama Adinda, di mana tanpa perlu mematikan lampu sana sini baru aja duduk si woman langsung berkata, Kayaknya aku langsung pengen serius nikah deh sama Mas Abi. Raimku anget buang, beginilah kisah bapak dan ibumu ketemu nak. Tanpa basa-basi langsung sikat menyesal belakangan. Nah di sisi lain Tika pun tahu berita tentang Lucky yang mau menikah lagi melalui undangan dari dark web. Alhasil ia pun berniat memberi tutur calon istri Lucky agar ia tahu seberapa BGGST-nya sifat Lucky, namun niat tersebut malah batal. Setelah ingat kata-kata dari Pain Akatsuki, manusia tidak akan saling mengerti jika tak merasakan penderitaan yang sama. Asik. Dimana setelah beberapa hari bertemu dengan Adinda, kini keuangan Lucky makin menipis. Sebab calonnya selalu meminta uang buat depo game kakek Zeus, hingga percakapan Lucky pun direkam oleh Adinda dari kejauhan sebagai bahan konten. Aduh, hidup penuh drama cuy. Bunda itu maunya kamu nikah sama dia supaya kita itu bisa lebih baik lagi hidupnya. Kita bisa dapat konten baru. Hasil dari percakapan itu, hati Adinda auto terkelepek-kelepekan hampir ingin wasted menuju Valhalla. Sampai hasil percakapan itu diupload ke sosmed dan menerima kritikan pedas dari para netizen. Buset dah, Saskia first comment cuy. Akibat video yang diupload Adinda, kini Lucky mengalami penurunan jumlah follower plus terkena hujatan apalagi hidup lagi sakit-sakitnya. Datanglah Adinda yang langsung memberi kata-kata serasa ingin meninggal. Mas Abi maaf ya, aku membatalkan pernikahan kita. Karena setelah mendengar itu, Lucky auto hilang fokus akibat lupa minum aqua hingga datanglah sebuah mobil spare car menabrak Lucky dan membuat kakinya harus di-nerf. Dimana mulai sekarang ia harus berjalan menggunakan tongkat berkeliling dunia mencari keberadaan Tika, berharap Tika bisa menerimanya kembali. Nah kebetulan saat Tika berjualan keliling dimensi, ia pun melihat Puki yang rebahan santuy di beton. Hasil ketika disamperin keluarlah salam pembuka dari cangkem Lucky. Aku senang kita akhirnya bertemu di sini. Tika bilek, pahit, mimpi apa gue semalam cok, malah ketemu dia lagi. Lalu pidato kebullshitan itu ditutup dengan kata-kata yang memang bullshit. Maukah kita berkumpul seperti dulu lagi dan kamu benar-benar mau maafkan aku? Namun Tika yang masih merasakan sakit hati tanpa mengatakan amati tiru plak-ketiplak, ia pun menolak cinta Lucky dengan cara meninggalkan Lucky dalam keadaan rebahan santuy di sebuah beton dan film pun tamat. Makanya Luke, hidup jangan penuh drama, ribet kan jadinya.